Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sekali lagi, bukan untuk menjadi guru atau untuk tampil di depan sebagai pemateri atau sebagainya, dan saya di sini sebagai calon guru penggerak, baru calon guru penggerak. Ini kami dalam proses untuk menjadi guru penggerak yang bertanggung jawab. Insya Allah dengan proses ini mungkin kita di sini berkumpul setidaknya bisa saling berbagi, supaya tahu bukan bergerak itu saya terus bergerak tidak berhenti, atau karena guru penggerak itu mondar mandir tidak berhenti, bukan seperti itu. Tapi dalam hal ini selain ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dengan guru penggerak ini, berarti mindset kita atau pola pikir kita dalam segi pendidikan setidaknya ada perubahan seperti itu. Baik, tadi buat diri saya sendiri ilmunya, tapi alhamdulillah saya bersyukur kalau seandainya saya ada punya kesempatan untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan semuanya di sini. Karena kalau seandainya ilmu itu tidak dibagikan, tidak akan menjadi berkah apapun. Seperti itu. Dan disiplin itu, alangkah enaknya kalau sebuah sekolah bisa berdiri dengan keadaan disiplin. Pengertian yang secara harfiahnya di sini adalah tentang nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan. Jadi kami di situ bisa belajar bahwa yang namanya seorang guru itu bukan hanya sebagai guru mengajar pulang, tetapi setelah kami menyadari dalam satu titik itu ada pembelajaran guru boleh kita mengajar mereka, setidaknya ada kapur tulis yang kita lempar, ada sepatu mungkin yang melayang. Tapi sekarang tidak ada lagi karena kodrat zaman membentak atau menghardik siswa itu jelas tidak sesuai dengan kodrat zamannya. Karena Bapak Ibu atau kawan-kawan semuanya rekan-rekan paham sendiri. Jangan sekarang kalau dimarahi lain respon anak itu. Benar tidak apa yang kalian rasakan? Nah, apa yang kita rasakan sama. Maka kami di sini terbuka, pola pikir kami terbuka. Cara pandang kami kalau misalkan kita ke anak-anak itu benar-benar ingin mengajar sepenuh hati. Kalau kita kembali kepada kewajiban, kalau mengajar itu sebetulnya adalah benar-benar tanggung jawab. Ketika kita ingin membudayakan sebuah kebiasaan positif, jadi yang pertama kita lakukan adalah disiplin kita sendiri. Gurunya dulu. Siapa yang kenal pada masyarakat? Kita ada kolaborasi. Gak mungkin kita berjalan sendirian, atau misalkan saya pribadi sebagai guru penggerak bergerak sendirian. Tidak. Jadi kita butuh untuk berkolaborasi, berbicara dari hati ke hati dengan sesama kawan, dengan kepala sekolah. Dan insya Allah itu akan menjadi sebuah budaya yang baik. Yang akan saya jelaskan di sini, posisi kontrol apa yang sering kita gunakan untuk mendisiplinkan murid di sekolah. Posisi kontrol ini memang hanya sebuah teori, tapi kalau bisa kita terapkan, kalau bisa kita merenung ke dalam hati, bisa jadikan direfleksi bahwa ini semua adalah perilaku kita setiap hari di sekolah. Benar tidak? Oke, di sini salah satu yang akan kita kenali adalah penghukum. Kita pikir ke diri kita sendiri dulu. Pertama, apakah kita di posisi penghukum? Yang kedua, di pembuat merasa bersalah. Yang merasa bersalah, ini biasanya ibu-ibu, ya rekan-rekan perempuan. Kadang kita kalau pengen anak itu diam di kelas, ini nah, guru akan bersuara lebih lembut, mendiamkan atau menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kalau kita bisa melihat anak murid kita nakal, kita diamkan deh, dilihatin mereka. Nah, supaya apa? Ada ternyata itu teori yang kita terapkan di kelas itu. Ini loh, membuat merasa bersalah. Jadi anak itu, oh iya ya ibu guru dia mungkin dia marah sama aku. Anak itu suci, bersih. Jadi dia lagi itu anak itu diam gitu. Lanjut, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, malu mereka. Nah, di posisi
ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Ternyata di sini nggak baik juga. Ini fakta loh. Emosi akan tertanam rapat di dalam hatinya dan ingatan murid. Ingatan murid itu 30 tahun kemudian itu masih awet. Bahkan kita itu yang sudah lulus SMA aja masih ingat perilaku guru kita ke kita dulu. Entah itu kebahagiaan ataupun kecewaan. Iya tidak? Iya. Ataupun verbal. Saya yakin rekan-rekan di sini semua sudah menerapkannya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Persuasif itu semua ajakan. Ayo nak, mau pengen dulu. Betul teman-teman. Saya pribadi, tapi yang pasti saya menerapkan itu dengan proses, dengan perbaikan-perbaikan. Oke, dengan tahu ini berarti di sini contohnya guru. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai belajar? Kemudian Adi tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Jadi ini dari hati ke hati. Banyak yang terlambat seperti itu. Berdiri, kadang kita di rumah. Nah di sini guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas atau menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ternyata di pemantau ini ada yang disebut dengan konsekuensi. Kemarin ditanya, apakah konsekuensi ini efektif atau tidak? Dihukum dengan penghargaan itu baik atau tidak? Ternyata tidak. Karena anak itu dipaksa guru bukan karena takut sama guru atau tekanan guru. Ada lihat muka kita diam. Kalau sudah kita keluar berisik lagi. Nah itu posisi pemantau. Nah kita mungkin ada di posisi ini ya, kebanyakan ya. Kita sudah sebagai teman sudah menjadi pemantau juga sudah. Oke lanjut Bu. Oke, nah di sini perasaan murid kalau jadi pemantau di sini. Saya masih nakal dan suka bolos, ya mereka akui itu. Contohnya ini yang lumrah. Ada juga yang diberdirikan karena punya hukuman, harus menyelesaikan tulisan PR yang banyak. Di sini murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas. Ternyata Oke lanjut. Nah ini ternyata ada yang disebut dengan manajer. Dengan manajer, maka di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, sama-sama kerjasama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ini manajer. Kita tanya dulu, kenapa kamu kesiangan? Mungkin bangunnya terlambat. Karena kita juga tidak mengenapikan diri. Kita juga sering untuk mengatur perilaku seseorang. Tidak. Biasanya kan nyuruh-nyuruh doang, nyuruh-nyuruh saja di kelas. Ternyata tidak. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Sadar, iya saya salah Bu. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Insya Allah saya nanti malam mau tidur cepat supaya tidak kesiangan. Kemudian supaya tidak terlambat, saya harus tidur tepat waktu. Kalau terlambat bagaimana? Minta orang tua atau saudara membangunkan. Cari solusi. Nah ini lebih kuat. Ternyata manajer ini lebih kuat. Namanya saja memang gaya manajer, tapi ternyata di sini penerapannya memang butuh proses. Manajer nada suaranya tulus. Seperti tadi kembali ke menghamba pada anak. Oh iya ya, masalah ini. Jadi kembalikan ke siswa. Dia yang berjanji. Jadi besok kamu mau gimana nih supaya kerjain PR nih? Pengennya seperti apa? Masalah disiplin itu berproses. Jadi saya sangat apresiasi ya dengan materi yang Ibu sampaikan, dan di sini juga banyak juga saya mengalami permasalahan yang terjadi di saat pembelajaran saya ya. Yang pertama tadi murid atau menghamba dan juga memerdekakan mereka. Kita tidak boleh menghukum dan juga kita tidak boleh membiarkan. Jelas, kita tidak boleh menghukum baik itu hukum verbal maupun non verbal, ya kan yang dibullying tadi ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut,
tadi kata ibu tadi itu kita harus introspeksi diri, evaluasi diri kepada diri kita sendiri. Di sini ada 5 poin tadi, salah yang saya sebutkan: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Di sini saya termasuk beberapa poin di antara yang ibu sebutkan tadi. Di sini saya rasa ada kurang lebih dari 3 poin ya. Iya, yang termasuk. Jujur ya, karena saya ingin membuat perubahan ya. Saya tidak mau seperti itu aja terus ya. Yang pertama, penghukum. Saya termasuk kategori orang yang guru yang penghukum juga. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Walaupun saya penghukum, tapi saya tidak menghukum mereka dengan secara fisik. Contohnya, waktu saat saya memberikan mereka hafalan, ya, contoh ini, pada usia balik kita memberikan hafalan itu niat mandi wajib, ya, itu pasti akan digunakan oleh anak tersebut sampai dia tua. Nah, di sini banyak anak-anak yang tidak hafal, ya. Saya merasa sedih, ya. Saya menghukum, kita tidak boleh. Saya membiarkan juga tidak boleh. Terus saya mencari solusi bagaimana ini. Kalau saya ancam dulu anak, kalau kamu tidak hafal, saya suruh kamu 10 kali nulis niat mandi wajib, termasuk penghukum atau tidak. Nah, di sini saya juga minta solusi kepada ibu, khusus ibu ya, solusi menurut ibu ya. Sangat luar biasa. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk para mas. Tepuk salut, 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 salut. Terima kasih para mas. Berarti materi yang akan saya sampaikan itu kurang ini, ternyata beliau lebih gitu loh. Saya juga heran. Ya, alhamdulillah berarti masih ada yang, karena memang di situ temanya. Jadi solusi yang sudah Pak Ahmad ambil menurut saya sudah benar. Meskipun Pak Ahmad bingung, saya ini penghukum, pemantau, atau teman, itu sebetulnya tidak terlalu penting posisi mana kita. Tapi di sini yang harus kita bentuk adalah sepakat tidak Pak Ahmad dengan anak-anak dengan konsekuensi seperti itu. Sepakat tidak kalau seandainya kamu tidak mengerjakan tugas kamu, saya kasih hafalan. Setuju apa tidak anak-anak? Saya memberi hafalan kepada anak, tapi mereka tidak hafal. Ya. Saya menyuruh mereka melalui wali kelasnya. Hubungin aja wali kelas, bagaimana solusi kamu dengan wali kelas. Tahunya saya mau. Kalau memang itu cara yang efektif, ada pengaruh baik buat anak, silakan lanjutkan. Akan tetapi kita kembali, anak nyaman tidak dengan hafalan itu. Meskipun kita pikir ini baik nih buat dia sampai besar nih manfaatnya. Pak Eri ya. Oke, nanti kita dengan tugas yang saya berikan. Iya, buat keyakinan kelas dulu. Kalau buat saya pribadi sih yang salut, salut, salut. Tetap semangat, tetap ceria. Salam sehat semuanya, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya mengajar di kelas 4 dan saya juga sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini kemarin teman-teman calon guru penggerak sudah mensosialisasikan ya, tentang temanya masing-masing. Nah, di sini saya sangat mengapresiasikan kepada narasumber kita bahwasanya dia telah menyampaikan ini dengan baik dan bisa diterima, dan juga apa yang disampaikan oleh narasumber ini tentu banyak terjadi di lapangan ya. Adapun yang disampaikan oleh narasumber adalah dampak budaya positif. Di sini di dampak budaya positif kita harus berpihak kepada murid ya, atau dikaitkan dengan menghamba lah.
kita harus memerdekakan mereka. Kita tidak boleh membuli. Saat ini kan ada anti bullying ya. Kita tidak boleh membuli, baik itu membuli verbal atau non verbal ya. Contoh verbal adalah membuli, mengata-ngatai, menggurui anak tersebut. Itu kita tidak boleh lakukan di dalam kelas. Yang kedua yaitu non verbal. Kita juga tidak boleh menyakiti fisik. Contoh ketika mereka tidak mengerjakan tugas apa yang telah kita berikan, kita tidak boleh menghukum fisik ya, dengan cara push up, dengan cara berdiri di depan kelas. Kita tidak boleh ya. Nah, dari sini ya, guru tidak boleh menghukum, membuli, dan juga guru tidak boleh membiarkan anak membuli. Kita tidak boleh menyakiti, kita tidak boleh ya, membiarkan juga kita tidak boleh. Nah, jadi di sini apa peran guru ya? Jangan sampai kita salah jalan. Melalui narasumber inilah ada solusi ya untuk guru, bahkan semua guru ya. Ini yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Sudah jelas tentunya semua guru yakinlah tidak mau menghukum semua anak didiknya ya, pasti tidak mau ya. Semua guru ini pasti maunya anak itu nurut mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru ya. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Semua guru pasti ya pernah ya membuat rasa bersalah kepada anak didiknya. Kenapa? Karena dia pastinya tentunya menasehati supaya anak tersebut tidak mengulangi lagi kesalahan yang dia lakukan. Yang ketiga adalah teman. Guru juga harus sebagai teman ya. Itu perlu agar kita mudah cara pendekatan kepada anak. Yang keempat, memantau. Kita guru harus memantau anak, kita lihat ya caranya. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini saya sangat tertarik sekali ya apa yang disampaikan oleh narasumber. Guru itu harus sebagai manajer ya. Kalau kita sebagai manajer ya, kita pasti ada bawahan. Nah, di sini guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini ketika ada anak yang bermasalah, tentunya di setiap kelas itu pasti ada anak yang bermasalah. Di kelas manapun, kelas berapapun itu pasti ada anak yang bermasalah. Nah, di sini kita sebagai guru itu harus sebagai manajer anak, ya. Contoh ketika anak itu tidak mengerjakan, ya, apa yang sudah kita berikan. Contohnya kalau saya di bidang agama, saya memberikan mereka hafalan. Mereka tidak hafal. Nah, di sini peran saya sebagai guru agar saya tidak menjadi penghukum, agar saya tidak menjadi pembuat rasa bersalah, ya, agar saya tidak membuli fisik ataupun non fisik, verbal maupun non verbal, ya. Saya melakukan restitusi, ya. Saya tanya dulu, apa sebab musabab anak tersebut tidak hafal, ya. Saya tanya kenapa, padahal waktunya udah cukup lama. Setelah saya menimbang, oh ternyata permasalahannya kayak gitu. Jadi setelah kita mengetahui masalahnya, kita juga harus ngasih kesepakatan, kasih konsekuensi kepada anak tersebut, ya. Kita tidak menghukum langsung, menyuruh dia berdiri, menyuruh dia push up, ya. Kita kasih kesempatan kepada anak itu untuk memecahkan masalah. Oh, kalau saya tidak hafal, saya harus gimana? Seperti itu. Supaya ini merasa anak tadi tidak merasa tersakiti, ya. Biarkan anak sendiri yang memilih apa yang akan dia lakukan. Disinilah, ya. Semua guru saya harapkan harus menerapkan ini di dalam kelas, ya, agar anak-anak tidak terjadi bullying, ya, baik bullying verbal, non verbal ataupun seksual, ya. Saya harapkan guru menerapkan manajer ini di setiap kelasnya masing-masing, karena ini sudah saya terapkan dan alhamdulillah, ya, sejak narasumber memberikan informasi ini, ya,
saya langsung mencoba menerapkan di kelas saya. Alhamdulillah, walaupun perlahan tapi cukup baik ya dengan cara ini ya, dengan cara manajer ini. Kita tanya dulu anak-anak ya. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Kurniati. Saat ini saya belajar di kelas 4 SD Negeri 81 Palembang. Saya akan merefleksikan apa yang sudah saya dapat, apa yang sudah saya terima dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 7 khususnya di SD saya. Kegiatan sosialisasi kemarin adalah mengangkat tema budaya positif. Dan alhamdulillah apa yang telah mereka sampaikan kepada kami, alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat. Mereka mensosialisasikan tentang budaya positif, khususnya bagaimana kita sebagai guru bertindak di dalam kelas ya. Ada beberapa tingkat gitu ya, bisa disebut tingkat ya. Ada guru yang sebagai teman, ada guru yang sebagai manajer dan lain sebagainya. Dan setelah saya perhatikan, setelah saya baca bahwa yang terbaik adalah guru sebagai manajer, di mana guru sebagai manajer itu bukanlah guru yang hanya sekedar memerintah, tapi guru yang membimbing. Bagaimana kita membimbing anak itu untuk dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa ya. Dan bagaimana ketika mereka salah kita bisa perbaiki ya, bukan hanya sekedar memerintah ya. Karena kalau memerintah itu sebenarnya tidak ada anak yang ingin diperintah, mereka itu inginnya sebenarnya didengarkan. Jadi dengan adanya sosialisasi kemarin saya bisa paham, oh ternyata guru itu lebih baik jika menjadi sosok seorang manajer ya, manajer yang mengatur sesuai masukan dari anak-anak ya, sesuai apa yang mereka coba untuk sampaikan, apa yang mereka coba untuk dijadikan pertimbangan ya. Jadi guru itu harus bisa mendengarkan ya. Guru jangan hanya bisa berbicara, memerintah ya, meminta anak melakukan ini itu, namun guru tidak pernah mendengarkan. Nah maka setelah saya mendapatkan itu, ternyata baiknya guru itu mendengarkan ya. Terus juga kami diajarkan kemarin tentang ada namanya segitiga restitusi ya, bagaimana ketika siswa ya melakukan kesalahan, sebaiknya guru itu melakukan apa ya. Yang pertama itu ada hukuman ini tersendiri sebenarnya sangat tidak baik untuk kita lakukan karena akan menimbulkan dampak yang kurang baik buat siswa ya. Dampaknya siswa pasti akan malu karena dihukum ya. Terus juga akan menimbulkan bukan sedikit malah ya, bisa menimbulkan trauma bagi mereka dan akan terus mereka kenang. Dulu saya pernah diperlakukan seperti ini, dihukum seperti ini oleh guru saya. Maka guru haruslah bijak ya. Kalaupun mau memberikan hukuman, berikanlah hukuman yang mendidik ya. Namun di atas itu masih ada yang lebih baik lagi, ternyata ada yang namanya konsekuensi. Nah di konsekuensi ini adalah sudah terjadi kesepakatan di antara guru dan siswa. Maka guru dan siswa itu sebelumnya sudah membuat ya peraturan yang harus diikuti oleh semua siswa di kelas ya. Jadi di sana jika siswa melakukan suatu kesalahan, maka siswa tahu apa yang akan mereka lakukan sebagai bentuk konsekuensi, bentuk pertanggungjawaban yang harus mereka lakukan setelah melakukan kesalahan. Nah, jadi konsekuensi pun sebenarnya juga bisa menimbulkan dampak yang kurang baik buat mereka ya. Karena mungkin saja di antara beberapa anak itu tidak setuju dengan hukumannya, dengan konsekuensi yang harus mereka terima dari kesepakatan kelas itu. Maka ada lagi tingkatan yang lebih baik dibandingkan hukuman dan konsekuensi, yaitu ada yang namanya restitusi. Nah, di restitusi ini ketika siswa melakukan kesalahan, siswa dan guru akan saling berbicara, saling menemukan bagaimana sebaiknya siswa yang salah ini mendapatkan pelajaran dari kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Artinya di sini terjadi komunikasi yang baik antara siswa dan guru ya. Guru menanyakan, kamu telah melakukan kesalahan, bagaimana sebaiknya apa yang harus kamu lakukan sebagai bentuk pertanggungjawabanmu agar kamu nanti di kedepannya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, jadi siswa akan berpikir apa yang mesti dia lakukan agar menebus kesalahannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya, sebagai konsekuensi yang dia sendiri inginkan, bukan dipaksakan guru, bukan merupakan kesepakatan kelas. Nah, jadi menurut saya ya restitusi ini adalah jalan terbaik ya, karena kita tidak akan membuat siswa malu pertama ya, karena jangankan siswa, kita pun dulu pasti merasakan yang namanya
malu kalau sampai kita berbuat salah lalu dihukum ya. Padahal kesalahan itu belum tentu kita dengan sengaja melakukannya ya, karena ada beberapa keadaan yang membuat kita ya mungkin ada terpaksa, akhirnya mungkin tidak buat PR karena ada apa gitu ya. Jadi itu bukan suatu kesalahan yang disengaja. Nah, maka dari itu restitusi ini adalah jalan terbaik menurut saya agar membuat anak tidak merasa dipermalukan, namun mereka tetap berada di koridor yang tepat. Mereka tetap memahami bahwa mereka salah dan mereka akan mendapatkan pertanggungjawabannya. Jadi mungkin ya itu saja ya yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk refleksi saya sebagai seorang guru. Yang alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada teman-teman CGP Angkatan 7 bahwa telah membawakan tema ini bagi kami yang mungkin sebelumnya kami tidak tahu menjadi tahu, yang mungkin sebelumnya kami terus-terusan melakukan hukuman-hukuman yang kami tidak tahu bahwa akan berdampak negatif buat mereka gitu. Jadi semoga depannya kami semua bisa menjadi guru yang baik. Itu sebagai akhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seyang Santoso. Saya belajar bersama Ibu Natalia Saparo SPD. Saya merasakan ada perubahan di kelas semenjak kami membuat keyakinan kelas bersama. Semenjak ada keyakinan kelas bersama, kelas menjadi damai dan tentram. Kami melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab, sehingga kelas menjadi tidak ribut, tenang, dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Putri dan wali kelas saya Natalia Saparo SPD. Saya ingin memberi pendapat saya tentang keyakinan kelas yang sudah kami buat. Alhamdulillah, dengan keyakinan kelas ini, kelas kami menjadi damai, tentram, dan menjadi kondusif lagi. Saya telah melakukan semua yang ada di keyakinan kelas. Saya harap dengan kedepannya keyakinan kelas akan semakin membuat kelas kami disiplin. Sekian saja pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.